Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas perhitungan kimia atau istilah lainnya adalah stokiometri. Ini adalah istilah yang sudah tidak asing tentunya ya. Nah, pada stokiometri kali ini atau perhitungan kimia kita akan bahas beberapa soal dan di dalam pembahasan itu nanti adalah penerapan dari hukum-hukum dasar yang sudah pernah dibahas pada video-video sebelumnya. Kita bacakan soal yang pertama adalah berapakah mol oksigen yang dihasilkan dari penguraian 24,5 gram KClO3. Kemudian diberikan keterangan AR. AR itu adalah lambang penulisan dari massa molar. Atom K itu 39, kemudian Cl-nya 35,5, dan oksigennya 16. Kemudian diberikan persamaan reaksi, penguraian dari KClO3 adalah berubah menjadi KCl dan dihasilkan gas oksigen. Kita lihat, pertama kali kita akan tuliskan kembali persamaan reaksi yang diberikan dalam soal. Kemudian ketika kita menuliskan persamaan reaksi, maka langkah berikutnya adalah kita harus setarakan. Kenapa harus setarakan? Karena dalam persamaan reaksi itu nanti akan banyak sekali perannya dalam atau dibutuhkan itu dalam menerapkan hukum-hukum dasar, gitu ya. Nah, kita ingat bahwa penyetaraan itu adalah efek dari berlakunya hukum Lavoisier, yaitu massa sebelum dengan sesudah reaksi adalah harus sama, dan di dalam setiap lambang-lambang atom ini, mereka memiliki massa yang kita sudah juga ketahui bahwa massa-massa itu tertera dalam sistem periodik. Jadi keterangan dalam soal itu tidak perlu dihafal ya untuk massa molar atau AR dari masing-masing unsur. Itu sudah terdapat dalam sistem periodik dan biasanya dalam soal-soal diberikan. Sehingga apabila massa sebelum dan sesudah reaksi itu adalah harus tetap, maka artinya setiap atom-atom di sebelah kiri dengan di sebelah kanan tidak boleh ada yang berkurang dan tidak boleh ada yang bertambah atau tidak boleh berbeda. Karena itu kita harus setarakan dengan menambahkan koefisien. Perhatikan di sini bahwa K dengan Cl di sebelum reaksi, pada sebelum reaksi, yaitu pada reaktan, masing-masing jumlahnya 1, kemudian pada produk juga sudah sama 1. Yang berbeda adalah oksigen, reaktannya pada reaktan ada 3 buah atom, dan di produk itu ada 2, sehingga ini harus kita setarakan, ya, kita harus seimbangkan dengan cara meletakkan koefisien pada persamaan reaksi itu yang sesuai. Nah, karena itu kita akan letakkan koefisien 2 di depan KCl, kemudian 2 di depan KClO3 ya, kemudian 2 di depan KCl, dan kemudian 3 di depan oksigen. Maka kita dapatkan persamaan yang setara. Nah, langkah berikutnya, kenapa ini harus diterakan? Karena nanti akan dibutuhkan dalam penerapan hukum-hukum dasar kimia. Nah, kemudian kita akan cantumkan juga data apa yang kita punya dari soal ini, yaitu adalah massa dari KClO3, yaitu 24,5. Jadi lihat lagi, perhatikan apa yang diberikan oleh soal ya, kemudian kita simpan di sini ya keterangannya di bawah KClO3, karena ini adalah massa yang kita punya dari soal, yaitu massa KClO3 yang terurai. Berikutnya adalah kita tahu bahwa yang ditanyakan adalah mol oksigen. Pada persamaan reaksi yang sudah setara ini kita lihat perbandingan koefisiennya adalah 2:2:3. Nah, perbandingan koefisien ini di sini adalah merupakan sama dengan atau sebanding dengan perbandingan mol. Perbandingan mol atau perbandingan jumlah partikel nantinya ya gitu. Jadi ini
yang kita terapkan pada soal ini untuk mencari berapa mol atau jumlah gas oksigen yang terbentuk, yaitu menggunakan hukum dasar dari Avogadro. Nah, kita akan buat dulu, karena perbandingan koefisien adalah merupakan perbandingan jumlah partikel atau perbandingan mol, maka kita ubah keterangan dalam soal massa KClO3 24,5 gram, kita ubah menjadi mol, yaitu caranya dengan dibagi massa molar dari KClO3, gitu ya. Jadi kita harus ingat ini, untuk mencari mol adalah massa dibagi massa molar KClO3. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan. Jadi kita bagi dengan massa K, massa molar K tadi sudah diketahui dalam soal 39, tambah dengan massa molar Cl 35,5, tambah dengan 3 kali massa molar oksigen, itu 3 kali 16. Satuannya adalah gram per mol. Nah, kalau ini dikali, maka satuan itu nanti secara matematis itu akan kita dapatkan akhirnya adalah dalam satuan mol. Karena gramnya ya itu akan bisa dicoret. Ya, kita perhatikan. Nah, kita cari dulu penjumlahan dari massa molar KClO3 adalah 122,5 gram per mol. Jadi nanti gramnya kita coret. Maka kita dapatkan satuan akhirnya adalah mol, yaitu 0,2 mol. Jadi KClO3-nya kita dapatkan bahwa dia dalam satuan mol itu adalah 0,2 mol. 0,2 mol ini sebenarnya kalau diubah menjadi satuan gram itu 24,5 gram. Jadi dari massa dikonversi menjadi mol, gitu ya, atau dari mol kita konversi menjadi massa. Nah, penjelasan ini ada dalam penjelasan pada video sebelum-sebelumnya, ya. Kemudian yang ditanyakan adalah mol dari oksigen. Nah, perbandingan molnya adalah 2 berbanding 3. Karena itu, ketika kita memiliki mol KClO3-nya adalah 0,2 mol, maka mol oksigen yang diperoleh dari penguraian reaksi KClO3 adalah perbandingan koefisiennya. 3 koefisien oksigen dibagi 2 koefisien dari KClO3. Kemudian dikali dengan molnya dari KClO3, gitu ya. Nah, secara matematis ini akan kita dapatkan bahwa, atau kita coret saja 2 dengan 0,2 itu kalau kita coret, maka ini dapat 1, ini 0,1 molnya. Kemudian 0,1 dikali 3, maka kita dapatkan molnya adalah 0,3 mol. Jadi kita lihat, perhatikan bahwa mol dengan koefisien itu adalah berbanding, ya, sebanding atau sama. Nah, 2 berbanding 3, kita punya KClO3-nya 0,2, maka tentunya oksigen yang kita peroleh adalah 0,3 mol. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa mol gas oksigen, jadi masih gas oksigen, diperlukan untuk membakar 8,8 gram C3H8. Nah, ini adalah suatu gas yang terdapat dalam tabung gas yang ibu atau orang tua kamu gunakan di dapur, ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini adalah produknya. Jadi perhatikan dalam soal ini, data-data yang kita punya adalah C3H8 dibakar, artinya direaksikan dengan oksigen. Kalau dibakar itu adalah reaksi dengan oksigen. Menghasilkan, nah ini adalah produknya, CO2 dan H2O. Jadi nanti kita persamaan reaksinya harus kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian data lain adalah kita punya 8,8 gram C3H8. Dan selanjutnya diberikan juga data dari massa molar atom H, C, dan oksigen. Kita mulai membahas soal ini, kita tuliskan dulu persamaan reaksinya seperti tadi. Nah, semua data dalam soal kita ubah menjadi persamaan reaksi. Kemudian langkah selanjutnya adalah selalu kita setarakan, yaitu dengan menambahkan koefisien, gitu ya. Nah, ini adalah koefisien yang kita tambahkan agar persamaan tersebut menjadi setara. Nah, ini perhatikan bahwa ini penyetaraan reaksi itu ada dalam video sebelumnya, boleh dicek lagi bagaimana caranya menyetarakan reaksi, itu bisa digunakan dengan cara alfabet.
Nah, apalagi data yang kita punya? Yang kita punya adalah data koefisien kita ubah. Seperti tadi bahwa perbandingan koefisien adalah merupakan perbandingan mol, kata Avogadro, atau perbandingan jumlah partikel. Karena mol ke dalam dikonversi ke dalam partikel, jumlah partikel adalah hanya tinggal dikali dengan bilangan Avogadro. Jadi kita gunakan di sini mol karena apa? Yang ditanyakan adalah mol oksigen nantinya. Nah, artinya kalau koefisien C3H8 itu 1, maka itu artinya adalah mol C3H8 adalah 1 mol. Jadi sesuai dengan koefisiennya. Kemudian koefisien 5 di depan oksigen itu artinya adalah sama dengan 5 mol oksigen. Kemudian 3 di depan CO2 itu adalah artinya 3 mol CO2. Kemudian koefisien 4 di depan H2O itu adalah artinya 4 mol H2O. Jadi perbandingan koefisien itu kita lihat 1, 5, 3, 4 adalah sama dengan perbandingannya 1 mol C3H8, 5 mol gas oksigen, 3 mol gas karbon dioksida, dan 4 mol uap air. Gitu ya. Nah, berikutnya apalagi data yang kita punya adalah tadi massa dari C3H8 yaitu 8,8 gram. Nah, yang ditanyakan adalah gas oksigen. Langkah berikutnya ketika kita akan menjawab pertanyaan soal ini yaitu jumlah mol oksigen, maka kita harus mengubah dulu, mengkonversi 8,8 gram C3H8 menjadi mol dalam satuan mol, yaitu langkahnya seperti tadi, yaitu massa dari C3H8 kita bagi dengan massa molarnya. Massa molar dari C3H8 adalah penjumlahan dari massa molar atom-atom C dan H. Itu ya dalam rumus kimia C3H8. Jadi kita ubah 8,8 gram, kita bagi dengan, kita tahu tadi H-nya, C-nya 12, kemudian H-nya 1, masing-masing dikali dengan indeksnya, ada 3, jadi 3 kali 12, kemudian 8, H berarti 8 kali 1. Satuannya adalah gram per mol, seperti tadi ya. Nah, maka kita akan dapatkan jumlahnya adalah 44 gram per mol. Kemudian kita coret satuan gramnya, maka kita akan peroleh mol dari C3H8. Itu artinya kita ini adalah tahapan kita mengubah atau mengkonversi massa ke dalam mol. Gitu ya. Nah, jadi hasilnya adalah 0,2 mol. Jadi artinya kita punya C3H8 itu adalah 0,2 mol. Itu adalah sama dengan 8,8 gram. Kemudian berikutnya kita akan jawab berapa mol oksigen. Kita lihat perbandingannya adalah 1/5. Dan kita lihat mol dari C3H8 adalah 0,2 mol. Maka mol dari oksigen yang kita butuhkan untuk membakar C3H8 itu adalah 5 kalinya. Berarti 5 kali 0,2 mol. Karena perbandingannya adalah 1/5. Maka kita dapatkan mol dari oksigen adalah 1 mol. Gitu ya. Nah, ini adalah menjawab soal kedua. Kita lanjut dengan soal berikutnya, yaitu kita bacakan suatu cuplikan. Cuplikan itu artinya campuran yang mengandung pirit, yaitu FeS. Jadi dalam campuran itu salah satu kandungannya adalah pirit, FeS. Jadi masih banyak kandungan-kandungan zat lain. Nah, pirit itu yang terkandung dalam cuplikan itu jadi cuplikannya itu seberat 44 gram. Jadi nanti piritnya itu adalah salah satu dari campuran tersebut yang terdapat pada campuran tersebut. Kemudian nanti pertanyaannya adalah berapa persen pirit dalam cuplikan? Ya, karena kita punya 44 gram cuplikan. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan persen pirit? Nah, itu adalah dengan direaksikan dengan zat HCl, ya. Reaksinya adalah reaksi sempurna, maka itu artinya FeS-nya sampai habis yang terdapat dalam campuran itu. Karena FeS yang terdapat dalam campuran itu akan bereaksi dengan HCl yang kita tambahkan.
Hasilnya adalah FeCl2 dan gas H2S. Jadi nanti kita harus menuliskan data yang kita punya pada soal, yaitu reaksi dari FeS dengan HCl sebagai reaktan, dan ini adalah produknya FeCl2 dan H2S. Yang diukur pada saat 2,5 liter gas N2 adalah 3,5 gram. Nah, ini adalah juga merupakan penerapan dari hukum Avogadro. Ya, kemudian diberikan juga ditambahkan massa molar dari atom-atom yang terlibat dalam persamaan reaksi tersebut, yaitu Fe 56, S-nya 32, kemudian Cl-nya 35,5. Kita akan tuliskan dulu persamaan reaksinya, yaitu reaksinya adalah FeS ditambah HCl menghasilkan FeCl2 ditambah H2S. Nah, persamaan ini langkah awal adalah harus disetarakan. Jadi langkah awal dalam perhitungan kimia bila ada persamaan reaksi itu adalah reaksinya harus disetarakan. Tidak boleh dulu kita lanjut ke penyelesaian atau membahas atau menghitung yang lain, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan persamaan reaksi ini, maka yang harus kita setarakan yaitu dengan cara meletakkan koefisien, yaitu 2 di depan HCl. Maka kita dapatkan persamaan reaksinya sekarang sudah setara. Ya, kemudian apalagi yang kita punya dalam soal itu, maka kita cantumkan, ya, kita cantumkan yaitu adalah 44 gram FeS-nya, ya, artinya cuplikan, ya, ini cuplikannya. Kemudian volume, ya, volume yang diukur ketika N2 adalah 2, liter sama dengan 3,5 gram. Artinya itu adalah sama dengan jumlah dari gas H2S. Jadi volume N2-nya adalah 2,5 liter. Kemudian massa dari N2 itu adalah 3,5 gram. Gitu ya. Nah, kemudian dari data yang kita punya, maka kita akan cari yang ditanyakan oleh soal tadi, gitu ya. Nah, kita akan cari dulu massa molar MR, ya, boleh ditulis dalam bentuk MR atau MM, massa molar dari N2 karena kita punya data N2, ya, yaitu yang akan nanti dikaitkan dengan H2S. Karena H2S itu jumlahnya adalah sama ketika N2 diukur pada P dan T yang sama. Itu kita terapkan hukum Avogadro, gitu ya. Karena volume-volume gas yang sama itu diukur pada P dan T yang sama, tekanan dan suhu yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama, atau artinya jumlah mol yang sama. Maka kita buat dulu cari MR dari N2O3 adalah, kita lihat ini ada 2 buah atom, tadi sudah diberikan bahwa massa molar dari nitrogen adalah 14, maka MR-nya adalah 2 dikali 14. Nah, 2 kali 14 adalah 28, satuannya adalah gram per mol. Kita ingat lagi ya, bahwa satuan dari massa molar itu adalah gram per mol. Kemudian untuk mendapatkan mol dari N2, maka lambangnya N, ya, N kecil, maka kita tinggal bagi 3,5 gram dari N2, artinya massa dari N2 dibagi massa molarnya, ya. Jadi 3,5 gram dibagi 28. Nah, gramnya kita bisa coret, maka satuan akhirnya nanti kita akan dapatkan dalam satuan mol, yaitu adalah 0,125 mol. Nah, ini adalah sama. Jadi kita mencari mol dari nitrogen itu akan sama dengan mol dari H2S. Ini adalah hukum dari Avogadro. Jadi kalian lihat lagi pembahasan tentang hukum Avogadro. Nah, kemudian kita akan cari FeS berapa mol. Kita akan cari molnya FeS karena dari mol FeS kita akan dapatkan massa FeS-nya. Karena di sini nanti kita akan bandingkan dengan massa campuran atau cuplikannya. Nah, dengan menggunakan perbandingan koefisien H2S dan FeS, di mana perbandingannya adalah 1 berbanding 1, maka itu artinya bahwa mol dari FeS itu adalah sama juga dengan mol dari H2S, yaitu 0,125 mol.
Nah, sekarang mol ini kita konversi menjadi massa. Kalau tadi kita dalam 2 percobaan, kemudian dalam mencari mol dari N2 tadi adalah perbandingannya massa dibagi massa molar, ya. Nah, sekarang dari mendapatkan itu adalah kita dapatkan mol, maka sekarang dibalik. Kita sudah mempunyai molnya, bagaimana kita untuk mencari massanya, massa dari zat tersebut atau dalam hal ini adalah FeS. Maka kita tinggal kalikan molnya dengan massa molarnya gitu ya, dikonversi dari mol ke gram atau massa FeS dengan cara dikali dengan massa molarnya. Nah, massa molar dari FeS adalah berapa? Yaitu 56 massa molar atom Fe ditambah dengan massa molar S, yaitu 32. Satuannya adalah gram per mol, maka kita dapatkan itu adalah 88 gram per mol. Jadi itu adalah massa molar dari FeS. Nah, kalau kita kali dengan molnya, ya molnya yang kita peroleh dari perbandingan koefisien H2S dan FeS, maka satuan mol ini akan kita coret. Maka terakhir nanti kita akan dapatkan dalam satuan gram. Itu adalah mengkonversi mol ke dalam gram. Ya, atau bisa juga dari gram ke mol. Kita perhatikan satuannya. Nah, ketika kita kali itu maka kita akan dapatkan ya, jadi langkah ini adalah untuk mencari kadar FeS pada cuplikan. Jadi hasilnya adalah 11 gram. Jadi kalau kita kali 88 gram per mol kali 0,125 mol itu hasilnya adalah 11 gram. Nah, itu adalah massa dari FeS pada campuran atau pada cuplikan tersebut. Maka untuk mencari persen dari FeS adalah kita tinggal bagi dengan massa seluruh cuplikan. Ya, 44 gram dikali 100%. Maka kita peroleh ternyata adalah kadar FeS dalam cuplikan tersebut atau campuran tersebut adalah 25%. Nah, inilah jadi cara kita mengait-ngaitkan data yang kita simpan ya dalam persamaan reaksi, kemudian kita terapkan dalam hukum-hukum dasar, maka kita akan bisa selesaikan soal nomor 3 tersebut, gitu ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan dari 3 soal tersebut bisa dipahami. Sampai bertemu kembali pada pembahasan materi-materi kimia yang berikutnya. Silakan apabila pembahasan materi ini dianggap bermanfaat, di like, subscribe, dan tekan loncengnya agar selalu mendapatkan update dari pembahasan materi-materi kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.